Harga minyak dunia jatuh selama tahun 2015 lalu. Jika antara 2013 hingga 2014, harga emas hitam tenang di level 100 hingga 110-an dolar Amerika per barel, pada Agustus 2015, harga minyak terjun bebas menjadi 54,5 dolar Amerika per barel. Di akhir 2015, harga minyak makin nyungsep lagi, di bawah 40 dolar Amerika per barel. Rekor terendah dalam 11 tahun terakhir. Di bulan pertama 2016, harga minyak bahkan di bawah 30 dolar Amerika per barel. Di bulan Juli ini, harga minyak sudah mulai membaik, sekitar 45 dolar Amerika per barel. Sebuah kabar baik bagi negara penghasil minyak. Tren penurunan harga minyak selama 2015 kontan menggerogoti laba perusahaan multinasional yang bergerak di sektor minyak. ExxonMobil, British Petroleum hingga Chevron termasuk di antara yang ikut terpukul oleh turbulensi harga minyak. Perusahaan plat merah kita Pertamina, sebaliknya, mencatat margin EBITDA hingga lebih dari 12%, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Di akhir 2015, Pertamina yang dinakhodai Dwi Sucipto membukukan laba bersih hingga 1,42 miliar dolar Amerika atau 19,33 triliun rupiah. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Kali ini kita bicara tentang kinerja Pertamina dan penurunan harga minyak. Tren penurunan harga minyak mentah dunia yang di tahun lalu sempat anjlok di bawah 40 dolar US per barel menggerogoti laba perusahaan multinasional seperti ExxonMobil, British Petroleum, hingga Chevron. Pertamina justru sebaliknya mencatat margin EBITDA tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Apa sebenarnya kunci Pertamina menghadapi turbulensi harga minyak dunia? Dan apa pula jurus Pertamina untuk mendorong produksi dan inovasi produknya? Bersama saya sudah hadir Dwi Sucipto, Direktur Utama Pertamina. Mas Dwi, selamat datang di DBS To The Point. Terima kasih Bang Don. Mudah-mudahan para penonton tidak memarahi saya memanggil Anda Mas, karena sebetulnya saya sudah mengenal Anda lama dan saya hanya bisa lebih akrab memanggil Anda dengan cara begitu. Terima kasih Bang Don. Kita bicara soal tren harga minyak dunia yang semua orang tahu turun, terjun bebas. Apa pengaruhnya untuk Pertamina, Mas? Jadi saya kira untuk tadi disebutkan Bang Don bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang lain juga sangat terpukul, bahkan pada umumnya mereka terpangkas net profitnya hingga 80%, bahkan ada yang sampai tergerus menjadi rugi dan sebagainya. Dan sudah barang tentu untuk Pertamina itu juga terjadi di upstreamnya juga kita kena terpukul dengan harga-harga yang ada. Dan tentu saja hal yang lainnya adalah bahwa kita di downstream menjadi lebih baik karena memang input kita yang sebenarnya itu cukup memakan porsi yang besar di dalam cost of production di kilang itu menjadi lebih baik. Jadi kita mendapatkan margin yang lebih baik di downstream tetapi sangat terpukul di upstream. Tapi secara keseluruhan sudah barang tentu kita juga sangat terpukul, tetapi dengan efisiensi yang kita lakukan nanti kita akan bisa berdampak. Tetapi kemudian Pertamina seperti sudah dikatakan dalam pengantar tadi justru EBITDA-nya positif. Betul. Tentu ada pertanyaan di tengah-tengah perusahaan gajah-gajah yang lainnya begitu sekarang terpukul, tapi Pertamina masih bisa EBITDA-nya positif. Iya. Sebetulnya kenapa bisa sampai di situ? Jadi ini sebenarnya sesuatu yang juga bagus buat Pertamina, Bang Don, karena beberapa waktu yang lalu orang selalu melihat bahwa Pertamina tidak efisien, kemudian Pertamina yang sarang mafia dan sebagainya, itu kan opini publik. Dan dengan adanya harga minyak yang turun itu dijadikan oleh kawan-kawan di Pertamina untuk sebuah perubahan yang serius, karena kita akan bicara masalah kita survive atau tidak menghadapi situasi yang ada. Mas, ya betul, dengan harga seperti ini soal survive atau tidak. Betul, dan itulah akhirnya kalau kita menghadapi sesuatu yang gonjang-ganjing seperti itu, nomor satu langkahnya adalah pasti adalah konsolidasi dan efisiensi. Konsolidasi dan efisiensi. Dan kalau kita lihat di 2015 yang segera kita lihat potensi apa? Potensi yang pertama adalah proses pengadaan. Jadi proses pengadaan
yang kemudian kita ikuti dengan pembubaran Petral karena kita melihat memang adanya rantai yang panjang dengan keberadaan Petral ini menjadi harga pembelian kita Mas menjadi Dwi, mahal. saya ingin mendalami soal efisiensi itu. Betul. Karena Anda sudah menyebut soal Petral Ya. dan umum sudah tahu bahwa salah satu pusat pemborosan itu ada di soal Petral ini dulu. Bahkan bukan sekedar pemborosan, tapi kebocoran sebetulnya begitu banyak dan banyak orang mengatakan bubarkan Petral dan itu sudah terjadi bukan. Kalau Anda hitung efisiensinya, pasti angka-angka kita akan sebutkan. Ya. Efisiensi itu memang dapat berapa dari Jadi tahun yang lalu kita mendapatkan 608 juta US dollar. 608 juta US. Jadi itu kurang lebih dari 8 triliun kita dapat dan dari 8 triliun itu dari dampak dari proses pengadaan dengan pembubaran Petral kita dapat 208 juta US dollar di tahun yang lalu. Dari pembubaran Petral saja 208 juta US dollar tahun yang lalu. Dan dengan adanya proses-proses yang kita lakukan lebih transparan di situ ini berlanjut. Di tahun sampai dengan Mei efisiensi yang diperoleh perusahaan adalah 925 juta US dollar. Dan dari posisi itu antara lain adalah yang paling besar karena memang kita mengantisipasi harga minyak yang rendah tadi adalah di upstream kita bisa efisien 450 juta US dollar. Dan kemudian yang kedua kelanjutan dari proses pengadaan itu dampak dari pembubaran Petral kita dapatkan sekitar 70 juta US dollar dan kita prognoskan satu tahun 2016 ini. Pembubaran menghasilkan penghematan 208 juta US, plus, lalu kemudian pengadaan 70 juta US. Itu adalah dampak dari pembubaran Petral juga. Jadi itu 70 dan kita prognoskan satu tahun ini kita akan kurang lebih bisa dapat 135 juta US dollar dari pembubaran Petral. Dan dengan kalau kita total maka barangkali dalam 2 tahun ini kita akan bisa dapat sekitar 350 juta US dollar. Mas Dwi, ada pertanyaan awam saja. Kenapa dulu tidak begitu dan sekarang baru ada? Kan dulu kan Pertamina itu dibilang bahwa itu boros dan saya tahu kerja pegawai Pertamina itu dianggap sebagai tempat orang digaji paling besar, fasilitas yang paling banyak dan seterusnya. Ya mungkin karena situasi Bang Don, situasi yang menuntut di masa yang lalu proses itu harus dilewatkan Petral yang ada di Singapura. Tetapi karena kita sekarang melihat bahwa rangkaian proses ini akan lebih efisien kalau kita potong dan itu dan kita laksanakan dan ternyata banyak hal yang bisa diselesaikan dengan proses itu. Mas Dwi, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Harga diri dari masing-masing karyawan, yakni bahwa kita sadar bahwa ketidakefisienan itu biasanya dinikmati hanya oleh beberapa